Oke, di video kali ini kita akan lakukan proses packing unit yang akan kami kirim ke Bogor ya. Terima kasih banyak atas orderannya di Shopee kami Platinum City atas satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 3 varian Wi-Fi only warna hitam grade A dengan harga Rp4.090.000. Sekali lagi terima kasih banyak orderannya ya di Shopee kami Platinum City, satu buah unit Sony Xperia 1 Mark 3 varian Wi-Fi only warna hitam grade A dengan harga Rp4.090.000 menggunakan ekspedisi Pos Indonesia dengan nomor resi tertera ya, dikirim ke Bogor. Ini sudah kita daftarkan asuransi ya, jadi aman selama pengiriman, tidak perlu khawatir jika terjadi apa-apa. Seperti biasa, sebelum kita packing kita akan lakukan review singkat ya. Yang pertama kita jelaskan dulu terkait dengan email atau jaringan ya. Untuk emailnya ini sesuai dengan varian yang Anda pilih, yaitu varian Wi-Fi only. Artinya hanya bisa menggunakan Wi-Fi ya, karena emailnya belum didaftarkan ke Bea Cukai. Lalu jika ada pertanyaan apakah sewaktu-waktu bisa didaftarkan, tentu saja bisa dan sangat-sangat bisa ya, karena emailnya ini cuma belum terdaftar, cuma belum didaftarkan. Sewaktu-waktu ada dana lebih atau Anda ke luar negeri kemudian pulangnya Anda daftarkan ke Bea Cukai bandara ketika kedatangan ya, itu nanti bisa dan sangat-sangat bisa. Jika harganya di bawah lebih dari $500 itu akan bebas pajak, seperti itu ya. Atau bisa juga hubungi kami ya, jika ada dana lebih bisa hubungi kami juga bisa open email ya, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ya, oh ya, terkait dengan jaringan juga kita tunjukkan nomor emailnya dulu ya. Ketik di telepon sini, diketik bintang pagar 06 pagar ya. Nah ini emailnya kita tunjukkan beberapa digit terakhir, yaitu 230 ya, 230. Nomor email kami privasi, kami tutupi ya, mohon maaf karena ini nanti akan menjadi video publik, menjadi konten YouTube. Jadi untuk email fullnya nanti akan kita kirim via chat atau via DM di Shopee, seperti itu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini emailnya belum terdaftar di Bea Cukai, jadi masih terblokir, seperti itu ya. Sewaktu-waktu bisa didaftarkan. Nomor email penting kami tunjukkan sebagai identitas dari HP ini. Kemudian ketika barang tiba, ketika barang Anda terima, ketika paket Anda terima, tolong lakukan video unboxing ya, mulai dari buka paket, kemudian menyalakan handphone dan menunjukkan nomor email sebagai bukti bahwa unit yang Anda terima sama dengan unit yang kami kirim dengan bukti nomor email yang sama. Jika Anda memiliki video unboxing, jika terjadi apa-apa akan lebih mudah untuk ditangani, seperti itu ya. Itu terkait dengan nomor email dan sudah kami jelaskan di deskripsi ya. Meskipun emailnya belum terdaftar ya, Wi-Fi only, tetapi kadang masih bisa dipancing menggunakan kartu tertentu. Dalam hal ini yang sering berhasil adalah Indosat, Tri, dan kadang XL. Yang sering berhasil itu Indosat dan Tri ya. Ini buktinya ya, ini kita pancing menggunakan kartu Indosat saya, menggunakan kartu M3 saya, ini berhasil muncul sinyal. Dan jangan khawatir, sinyalnya untuk versi Jepang ya, untuk handphone Sony versi Jepang itu sinyalnya cuma 123 123 seperti itu ya, tidak pernah full, karena memang dari dulu seperti itu, dari sejak zaman Docomo ya, Z1 Z2 Z3 itu sinyalnya juga 123 bar 123 bar, jadi memang normalnya seperti itu. Tetapi meskipun 123 bar 123 bar itu tetap stabil, lancar dan cepat ya untuk internetnya, seperti itu ya. Nah ini 3 muncul 3, nanti 1 2 seperti itu ya. Nah ini berhasil kita pancing tadi. Bagaimana cara memancingnya ya, sebentar. Bagaimana cara memancingnya? Cara memancingnya pakai 2 HP ya. Yang dipakai pancing itu HP yang resmi. HP misalkan Anda punya HP Samsung resmi, Samsung Shine atau Xiaomi, Vivo, Oppo, pokoknya HP yang resmi itu dibuat untuk memancing sinyal. Bagaimana tutorialnya? Sudah kita sediakan tutorial bagaimana cara memancing handphone yang belum terdaftar seperti ini ya. Nanti untuk link video tutorialnya saya kirim
via chat atau via DM di Shopee, atau kalau saya lupa bisa chat saya ya bagaimana cara memancingnya. Itu seperti itu, sudah kita siapkan video tutorialnya. Ini tadi cepat ya saya pancing, mungkin butuh waktu sekitar 10 menit ini sudah muncul sinyalnya. Seperti itu, jadi ada yang agak lama, ada yang cepat, seperti itu. Kemudian terkait dengan jaringan ya, coba kita tes ya. Ini wifi kita matikan ya, wifi kita matikan, kita menggunakan internet hasil pancingan Indosat. Coba kita buka Google Chrome, kita buat browsing, kita setting dulu ya berandanya jadi beranda Google. Kita coba cek berita terkini. Nah ini ya, lancar ya. Coba kita cek yang lain, berita yang lain. Oke, lancar ya untuk buka internet. Coba kita buka YouTube sambil kita cek speaker ya, speaker musiknya. Kita buka musik, copyright ya. Blaze it. Makeover. Beauty beyond compare. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been on. Oke ya, lancar ya untuk browsing internet, buka YouTube lancar. Kemudian suara speaker juga jernih ya, tidak ada suara sember, tidak ada suara gemeresek di stereonya ya, entah itu di speaker atas, speaker bawah, semuanya berfungsi dengan baik. Kemudian kita jelaskan terkait dengan kelengkapan ya. Untuk kelengkapannya sesuai dengan deskripsi. Untuk yang wifi only HP plus bonus, HP-nya ini. Kemudian bonusnya apa saja? Bonusnya yang pertama kita kasih tempered glass ya. Ini sudah kita pasangkan sekalian tempered glassnya ya. Mohon maaf jika pemasangannya kurang rapi dan kurang presisi dan kurang agak tengah ya, mohon maaf. Ini tempered glassnya sudah kita pasang sekalian. Kemudian bonus yang kedua ada soft case bening seperti ini, soft case bening, soft case warna putih. Kemudian bonus yang ketiga ada charger ya. Ini charger Fleco 33 watt, lumayan cepat ya, mungkin 2,5 jam ya, 2,5 jam itu sudah penuh. Kemudian ini ada Vigen X headset ya, headset Vigen extra bass. Ini headset menggunakan jack audio 3,5 ya, jadi cocok untuk ini seperti itu. Khas Sony, ada jack audionya 3,5 mm. Itu bonusnya ya, ada 4. Kemudian kita lanjut ke pengecekan fisik ya. Kita cek fisik dulu. Untuk fisik bagian atas seperti ini ya, kita jamin untuk fisik tidak ada retak, tidak ada pecah ya, utuh fisik bagian atas. Kemudian fisik bagian belakang atau backdoor juga mulus ya, tidak ada retak, tidak ada pecah. Kamera juga bagus, tidak ada cacat gitu ya, entah itu di dalam lensanya atau di luar lensa, semuanya mulus, tidak ada retak, pecah, baret ataupun jamur ya di kamera. Kemudian di fisik bagian samping atau bezel bagian samping juga mulus, ada tombol shutter kamera. Kemudian ini tombol Google Assistant ya, Google Assistant. Kemudian ini tombol power on off beserta sensor sidik jari jadi satu, tombol volume. Untuk fisik keseluruhan mulus. Untuk fisik bagian atas juga mulus, ada lubang kecil mikrofon, lubang besar untuk jack audio 3,5 mm. Kemudian fisik bagian sini juga mulus ya,
ada beberapa lecet sedikit di sini, tetapi untuk sebagian besar mulus. Ini tempat SIM card dan micro SD ya, jadi satu SIM dan satu micro SD. Untuk RAM-nya 12 GB, internal 256 GB. Jika dirasa kurang bisa ditambah micro SD hingga 1 TB ya, atau 1 TB di sini. Kemudian untuk fisik bagian bawah juga mulus ya, bezel bagian bawah mulus, ada lubang kecil mikrofon dan lubang untuk charger ya, tipe C seperti itu. Kemudian setelah kita cek fisik, kita lanjut ke pengecekan beberapa fungsi dasar. Yang pertama kita cek ke warna monitor atau LCD. Sesuai dengan deskripsi ya, untuk LCD-nya tidak ada kendala, tidak ada minus ya. Bisa dilihat ini merah sempurna, bagus, tidak ada warna lain. Hijaunya juga bagus, kemudian biru juga oke, kemudian ini hitam juga oke, kemudian ini agak terang. Bisa dilihat ya, putih bersih, tidak ada noda, tidak ada tompel, tidak ada shadow, tidak ada burn in, tidak ada white spot, tidak ada bercak, tidak ada flicker, garis dan sebagainya. Intinya putih bersih sesuai dengan deskripsi. Kemudian ini putih, gradasi dan gradasi kembali ke tadi. Oke. Kemudian kita cek ke multi sentuh atau multi touch ya. Kita pastikan 10 jari ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. 10 jari bisa bergerak semuanya. Kemudian layar sentuh atau touchscreen. Sambil kita cek touchscreen, kita mau kasih 3 tips yang di tiap video selalu kita sampaikan ya. Tips yang pertama terkait dengan pemakaian, intinya hati-hati ketika memakai HP ini ya. Jangan sampai jatuh, jangan sampai tertindih, jangan sampai tertekan terlalu keras seperti itu ya. Misalkan ketika kita bepergian, jangan dimasukkan di celana yang ketat seperti celana jeans, karena ditakutkan ketika kita jongkok ataupun duduk handphone tertekan ya, dan akan timbul masalah pada LCD. Begitupun juga ketika kita mau tidur, hendaknya jauhkan dari tempat tidur ya, jangan disanding ketika tidur, hendaknya letakkan di atas meja ya. Karena apa, nanti ketika kita sanding ya saat tidur itu nanti takutnya itu tidak sengaja tertindih ketika kita tidur dan akan timbul masalah pada LCD. Mengingat harga LCD HP ini sangat mahal ya. Kalau Anda lihat di Shopee itu harga LCD-nya 3.500.000, belum termasuk ongkos pasangnya. Jadi hampir sama dengan harga HP-nya sendiri. Jadi kami sarankan sangat hati-hati, hindari jatuh, hindari tertindih, hindari tertekan, entah itu di dalam tas, di dalam celana dan lain sebagainya. Kemudian tips yang kedua terkait dengan pengecasan ya, intinya hindari overcharging. Overcharging itu apa? Overcharging itu dicas sudah penuh tetapi tidak segera dicabut, itu namanya overcharging. Meskipun di setiap handphone, apalagi di handphone flagship seperti ini, sudah ada pelindungnya, sudah ada proteksi overchargingnya, tetapi kita harus tetap hati-hati. Kita ibaratkan tanggul di laut ya, meskipun tanggul itu sangat kuat, jika setiap hari diterjang ombak badai di laut, itu tanggul itu juga bisa jebol juga ya. Begitupun juga proteksi dari handphone ini ya, jika kita sering overcharging, sering cas ditinggal tidur, pagi hari dicabut, lah itu nanti proteksinya juga bisa lemah, bisa juga jebol. Dan kalau proteksinya jebol itu akan berakibat pada baterai melembung, baterai meledak, ataupun berakibat pada mesin ya. Mesin bisa panas, IC meleleh dan mati total. Itu yang ditakutkan ya. Jadi ditakutkan kalau kita sering overcharging itu handphone bisa mati total, itu yang ditakutkan. Jadi saran dari kami terkait dengan hal ini, ketika kita mau tidur ya, khususnya di malam hari, itu ketika kita melihat handphone kita baterai lemah, lebih baik biarkan saja ya, jangan dicas. Lebih baik kita cas ketika kita bangun, misalkan bangun jam 5 pagi itu kita cas, kemudian jam 7 pagi atau setengah 7 mau berangkat kerja, itu saya yakin baterainya sudah penuh atau minimal hampir penuh ya. Seperti itu lebih aman dari resiko overcharging. Kemudian tips yang berikutnya atau tips yang ketiga atau yang terakhir itu terkait dengan panas HP. Untuk HP Sony itu memang panas ya.
Jadi karakternya memang seperti itu. Kalau kita tahu ya, kalau kita mengamati HP Sony itu dari zaman Z1 ya, dari zaman Z1 sejak Sony lepas dari Xperia ya. Jadi Sony punya brand sendiri, Sony tidak ada Xperia-nya. Mohon maaf, tidak ada Ericsson-nya ya. Jadi Sony dulu sempat ada Sony Ericsson ya. Kemudian setelah itu dia punya brand sendiri Sony, tidak ada embel-embel Ericsson. Itu mulai dari Z1, Z2, Z3, Z4, XZ, XZ1, XZ2, XZ3 dan seterusnya sampai sekarang itu karakteristiknya sama, yaitu handphonenya gampang panas, dan kalau HP-nya panas itu dia akan menurunkan performa ya. Jadi secara otomatis kalau handphone Sony panas itu dia akan menurunkan performa prosesor sehingga akan nge-lag. Kemudian juga menonaktifkan beberapa fungsi kamera sehingga kameranya sering keluar sendiri. Itu memang dari dulu seperti itu. Sejak zaman Z1 di 2016 atau 2017 sampai sekarang pun juga sama. Jadi solusinya apa? Solusinya bisa beli cooler atau pendingin atau kipas yang biasanya ditempelkan di belakang sini ya. Itu akan sangat membantu ketika kita menggunakan handphone ini untuk aktivitas yang lama, misalkan bermain game dengan durasi yang panjang, itu wajib tempel cooler ya. Kemudian yang kedua, ketika kita live streaming, entah itu sebagai konten kreator di TikTok, di Facebook, di Instagram, ataupun ketika kita gunakan untuk live streaming jualan di Shopee, di TikTok live, di Tokopedia live lah seperti itu juga wajib pasang cooler di sini agar kameranya berfungsi terus ya, karena kalau panas itu tadi dia akan keluar sendiri. Kemudian ketika kita gunakan untuk foto-foto ya, misalkan dibawa ke tempat wisata, kita gunakan foto-foto, merekam video di tempat wisata ya, tentu itu juga akan mudah panas. Jadi wajib beli cooler yang bisa ditempelkan di sini. Kemudian rekomendasi cooler dari kami itu cooler yang portable ya, cooler yang sudah ada baterainya, jadi tidak harus mencolokkan ke sumber daya, karena kebanyakan cooler itu harus colok ke listrik ya, harus colok ke sumber daya baru dia berfungsi. Jadi cooler rekomendasi dari kami itu ada beberapa merek ya. Yang pertama cooler P70 ya, kemudian cooler X111 Pro, kemudian CS85AI lah itu yang beredar di Shopee yang recommended itu ya. Jadi harganya mulai 150 ribuan sampai 200 ribu. Itu coolernya sudah ada baterainya sehingga bisa digunakan tanpa kabel, tanpa colok ke listrik seperti itu. Jadi ketika kita gunakan untuk foto-foto di tempat wisata, di luar ruangan, itu tanpa harus colok ke listrik karena sudah ada baterainya 2000 mAh ya, seperti itu. Itu ya solusi terkait dengan panas HP. Kecuali kalau Anda gunakan khusus untuk streaming, untuk bermain game ya, itu nggak apa-apa beli cooler yang 100 ribuan yang ada kabelnya ya, yang ada kabel, dan itu worth it ya, 100 ribuan. Jangan beli cooler yang hanya ada kipas ya. Jadi cooler yang harga 35.000, 50.000, 60.000 itu cooler yang hanya ada kipasnya saja ya. Jadi tidak ada peltirnya, cuma ada kipas seperti itu tidak ngefek ya. Jadi beli cooler yang sudah ada peltir, sudah ada heatsinknya ya, sehingga dia akan mengeluarkan embun-embun es seperti itu. Itu yang kita rekomendasikan. Oke, itu terkait dengan panas HP dan tips dari kami. Kemudian kita lanjut ya, tadi untuk sentuhnya lancar, kita lanjut ke mikrofon ya. Kita cek ke mikrofon bawah dulu. Halo, tes 1 2 3 cek, 1 2 3 cek mikrofon bawah. Halo, tes 1 2 3 cek, 1 2 3 cek mikrofon bawah. Kita cek yang atas. Cek mikrofon atas, 1 2 3 cek. Ya, kedengaran. Kita lanjut ke sensor ya. Kita cek ke sensor 3D atau sensor giroskop ya. Sensor giroskop bekerja dengan baik. Kemudian sensor penghitung tidak bisa kita cek ya karena harus jalan, tetapi kita jamin berfungsi. Suhu udara tidak ada. Kemudian kompas
Oke, berjalan ya kompasnya. 16, 17, 357 ya. Kemudian sensor cahaya juga oke. Kemudian akselerometer bisa membaca ya XYZ, angkanya berubah. Kemudian sensor proximity juga berfungsi. Sensor tekanan atau pressure ya, ini pressurnya juga naik banyak ya, dari 976 ke 986 ya. 976 986 artinya sensornya naik, sensor pressure naik banyak. Kemudian sensor gravitasi atau gravity sensor ya, bisa membaca ya, YZ nya angkanya berubah. Kemudian sensor kelembapan udara tidak ada. Kita lanjut ke sensor sidik jari ya. Untuk sidik jari kita cek di keamanan sini, di pengelola sidik jari kita setting pola dulu. Usahakan tangan tidak berminyak, tidak kotor dan bersih ya. Oke, coba kita matikan ya, kita sentuh sensornya, tidak perlu ditekan ya, sentuh saja seperti ini. Oke, nyala ya. Coba sekali lagi. Oke, nyala. Sidik jari berfungsi dengan baik, kita hapus pola dan sidik jarinya ya. Kita cek sensor yang terakhir, sensor NFC ya. Kita ambil etol ya, sudah kita install aplikasi cek saldo. Kita tempelkan etol di belakang sini. Rp13.600. Oke, bisa membaca saldo etol atau e-money dari Bank Mandiri ya, menandakan NFC berfungsi dengan baik. Sekarang kita masuk ke proses packing. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya terlebih dahulu. Oh ya, kamera belum ya. Untuk kameranya di sini kita hanya cek lensa saja ya, karena di sini ada banyak pengaturan. Kalau kita lihat, kalau kita klik basic ya di pojok sini, di sini ada mode dasar. Ini mode dasar ini sederhana ya, mode cepat hanya untuk kebutuhan yang cepat, misalkan untuk QR code seperti itu, jadi tidak ada efek apapun. Kemudian untuk mode auto ini sudah ada banyak pengaturan, tetapi di sini off ya, kebanyakan off, jadi tidak semuanya disetting otomatis oleh software. Termasuk kemudian di mode auto ini jadi cocok untuk memfoto benda diam, objek yang diam di cahaya yang cukup ya, cahayanya tidak terlalu terang dan cahayanya tidak terlalu gelap. Jadi cocok seperti itu untuk mode autonya, karena di sini ISO-nya off, EV-nya off, kemudian AWP-nya off, shutter speed-nya off, semuanya off. Kemudian di mode Pro P ya, program auto ini ISO-nya bisa kita atur ya, EV-nya bisa kita atur, AWP-nya bisa kita atur, tetapi untuk shutter speed-nya di sini tidak ada ya, alias otomatis. Jadi kesimpulannya apa? Untuk mode P atau program otomatis ini dia cocok untuk memfoto benda diam di tempat yang kekurangan cahaya atau kelebihan cahaya. Misalkan di tempat yang sangat terik ya, di terlalu banyak cahaya yang masuk, ataupun di tempat yang agak gelap ya, seperti itu. Ini bisa menggunakan mode P ini, seperti itu ya. Di sini bisa disetting cahayanya atau ISO-nya. Jika terlalu terang bisa diturunkan ISO-nya, jika terlalu gelap bisa ditambahkan ISO-nya atau EV-nya, seperti itu. Kemudian di sini ada mode S atau shutter speed ya. Untuk S ini ISO-nya off, EV-nya off, AWP-nya masih nyala. Di sini fokus ke shutter speed ya, ada SS di sini. Nah, ini tandanya apa? Tandanya cocok untuk memfoto benda bergerak, benda terbang ataupun benda berjalan, berlari ya. Seperti itu, di tempat yang cahayanya bagus ya, karena di sini cahayanya disetting otomatis. Jadi bisa memfoto benda bergerak, benda objek bergerak
di tempat yang cahayanya bagus, cahayanya cukup, tidak terlalu terang dan tidak terlalu gelap, seperti itu. Kemudian ada mode M ya, ini full manual, semuanya nyala, ISO, EV, AWB, shutter speed semuanya nyala, autofocus atau fokusnya juga nyala. Di sini cocok untuk memfoto objek bergerak di tempat yang cahayanya terlalu terang ataupun cahayanya terlalu gelap atau kurang ya. Jadi semuanya bisa diatur di sini. Di sini kita hanya cek lensanya saja ya. Kita coba cek lensa 1 kali atau lensa utama. Kemudian lensa 0,7 ini lensa ultrawide. Kemudian lensa 2,9 ini ultrawide ya. Mohon maaf, 2,9 ini lensa optical zoom ya, periskop, lensa periskop dengan optical zoom 2,9 kali. Kemudian 4,4 ini lensa periskop dengan optical zoom 4,4 kali. Kemudian coba kita lampu flash juga menyala. Kemudian kita coba cek lensa depan ya. Oke, seperti itu ya. Coba kita lihat hasilnya. Ini lensa depan ya, lensa depan. Ini lensa periskop dengan optical zoom 4,4 kali. Ini lensa periskop dengan optical zoom 2,9 kali. Kemudian ini lensa ultrawide. Kemudian ini lensa utama 1 kali ya, seperti itu. Oke, kita hapus lagi. Oke ya, sekarang kita masuk ke proses packing. Sebelum kita packing, kita akan matikan HP-nya dan kita cabut kartu saya ya. Oke, sekarang kita siapkan untuk packing ya. Jadi untuk packing kita sudah siapkan kardus ya, di luar kardus biasa seperti ini. Kemudian di dalamnya kita lapisi dengan styrofoam ya. Jadi di bawah styrofoam, di samping styrofoam ya, di atas nanti juga kita tutup styrofoam seperti ini. Fungsinya apa? Agar dia tidak mudah penyok ya. Jadi kalau ini tebal ya, styrofoamnya tebal 2 cm. Jadi ketika paket ini ditumpuk dengan paket yang lain di atasnya itu sangat kokoh, tidak penyok. Karena kalau penyok itu nanti berbahaya terhadap LCD-nya ya. Kalau LCD-nya tertekan ya, karena penyok itu nanti akan berakibat fatal. Jadi kita amankan dengan menambah di sini ya. Ini sangat kuat jika ditumpuk dengan paket-paket yang lain seperti itu. Oke, bismillah, kita semut.
Mana HP-nya dimatikan dulu. HP-nya saya matiin. Dek, kau kenapa sendiri? Yang balik. Buat deh lewat. Temu di kualan dari ini. Cium dulu. Nah. Diri kamu. Yo, kau kan sudah mandi. Sama juga. Ini jadi nyanyi apa? Ini jadi nyanyi apa? Baca garis kali. A, B, C, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Oke ya, untuk nomor resinya ini nama produk kita potong ya, nama produk kita potong sehingga kurir tidak tahu isinya apa ya, seperti itu untuk jaga-jaga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selama pengiriman. Ya, paket sudah kita packing dengan aman ya. Ini penampakan paket tampak atas seperti ini, kemudian tampak samping, bawah sini, samping sini, samping sini,
kemudian sebelah sini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak atas orderannya. Semoga paket aman selama pengiriman, barang diterima dengan baik, kemudian HP-nya bermanfaat. Amin, terima kasih.